Oke, dua mata pelajaran ya hari ini sudah dilewatkan. Meskipun kita hanya belajar dari rumah, tapi Ibu berharap pasti kalian punya semangat ya untuk tetap belajar, untuk tetap semangat untuk belajar, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Oke, untuk pelajaran ketiga ini kita akan membahas tentang PKN ya. Oke, kita akan belajar tentang PKN. Sudah tahu semua ya, apa itu PKN ya? Pendidikan Keluarga Negaraan. Ibu mau tanya dulu, apa sih yang dipelajari dalam PKN itu? Nah, dari kelas 1 kemarin, kelas 2 dan kelas 3 kalian sudah belajar PKN, sudah 3 tahun kalian belajar PKN. Pasti sudah terbayang dalam pikiran kalian ya. Dalam PKN itu kita belajar tentang apa? Oke, namanya pendidikan kewarganegaraan. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu bagaimana keadaan tentang warga, keberadaan tentang bangsa kita. Nah, bagaimana sikap kita untuk bangsa kita, itu yang kita pelajari dalam PKN. Itulah PKN hampir mirip dengan pelajaran IPS. Tapi yang penting juga dalam PKN untuk dipelajari adalah, untuk dinilai adalah sikap ya. Bukan hanya kalian mempelajari ibu kota itu apa, ini apa, bukan. Tapi sikap juga yang penting. Kalian belajar tiap hari, misalnya kalau kita di sekolah itu ada penilaian. Oh, si A ini sikapnya seperti ini, si B ini selalu rajin datang, dia tidak pernah terlambat. Itu juga dinilai dalam PKN. Agama juga menilai tentang sikap. Nah, coba perhatikan, untuk kelas 4 ini kita tidak menggunakan KTSP lagi ya, tapi kita sudah menggunakan buku tematik. Sudah kalian terima semua dari sekolah, sudah diberikan oleh suster bukunya. Pasti kalian masih bingung ya. Bukunya itu untuk IPS, PKN, Bahasa Indonesia itu menggunakan buku tematik itu ya. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang ada di dalam. Oke, nah untuk pada saat ini Ibu akan mengajarkan tentang PKN. Oke, untuk subtema kita untuk pelajaran PKN saat ini itu untuk pelajaran 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Keberagaman budaya bangsaku. Oke, ada 2 kata kunci di situ ya. Ada kata keberagaman. Oke, budaya. Oke, ini yang Ibu mau tanya sama kalian dulu. Ada 2 kata kunci di sini, keberagaman budaya. Ada bangsaku ya, bangsaku. Sebelum Ibu lanjut menjelaskan, coba kalian berpikir dulu dari 2 kata ini saja, keberagaman dengan budaya. Menurut kalian, apa itu keberagaman dan apa itu budaya? Bangsaku pasti kalian sudah tahu bahwa bangsa kita itu adalah bangsa Indonesia. Nah, keberagaman dan budaya, apa itu keberagaman? Nah, pasti kalian sudah tahu. Coba pikirkan dulu. Keberagaman itu apa? Ya. Kemudian budaya itu apa? Keberagaman, sudah ada yang sudah dapat di rumah. Keberagaman itu berarti beraneka ragam, ya, beraneka ragam. Ada banyak. Kemudian budaya itu apa? Sudah sering Ibu jelaskan sama kalian ya tentang budaya. Di seni budaya Ibu jelaskan kemarin. Seni budaya itu adalah adat istiadat. Jadi kalau digabungkan, keberagaman budaya itu adalah apa tadi? Jenis-jenis budaya ya. Jenis-jenis budaya bangsaku. Di buku tematik di situ dijelaskan tentang keberagaman budaya bangsa. Kalian sudah tahu, Indonesia ini terdiri dari banyak pulau. Ayo, ada berapa pulau? Ada berapa pulau dan ada berapa provinsi yang ada di Indonesia? Itu PR kalian ya, diingat itu, dicari.
Nah, dari berbagai pulau dan provinsi di Indonesia itu mempunyai banyak keberagaman budaya. Tidak hanya satu, ya. Meskipun kalian tahu bahwa Indonesia itu, misalnya Indonesia itu disatukan oleh satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Indonesia itu masih terbagi-bagi lagi, ya. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia itu mempunyai keberagaman masing-masing. Oke, nanti Ibu akan jelaskan satu persatu, ya. Keberagaman budaya bangsaku, misalnya pakaian adat yang ada di kita di mana ini, di Kalimantan Tengah, provinsi Kalimantan Tengah, itu berbeda dengan orang yang ada di Pulau Jawa sana, itu berbeda pakaian adatnya. Kalian ingat, teman-teman kalian di kelas, coba ingat satu persatu. Siapa saja temanmu, dari mana asalnya, kemudian agamanya apa, sukunya apa, coba diingat satu persatu, ya. Di dalam kelas kita hanya 14 orang, tapi pasti kalian tahu, 15 orang sama ibu ya. Nah, pasti kalian tahu si A ini asalnya dari ini. Itu dia punya bahasa, misalnya kalian tahu si Kenan, ya kan? Kenan itu sama dengan ibu, itu adalah suku Toraja. Bahasa kami dengan Kenan itu sama. Nah, coba dalam kelas kita ada dari Jawa. Oh, ya coba diingat. Kalau dari Jawa itu berbeda lagi bahasanya, pakaian adatnya itu berbeda, ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang keberagaman budaya bangsaku di Indonesia. Yang Ibu akan jelaskan itu, yang pertama akan Ibu jelaskan itu adalah bahasa daerah, ya. Bahasa daerah yang ada di Indonesia itu ada banyak, bukan cuma satu, ya. Bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jadi bahasa daerah itu termasuk keberagaman budaya bangsa, ya. Bahasa daerah. Bahasa daerah dari Kalimantan Tengah apa saja? Sudah tahu semua ya. Ada namanya bahasa, ya yang paling besar ini kita tahu pasti bahasa Dayak, ya. Kemudian ada bahasa Siang, ya. Itu semua. Nah, kemudian yang kedua adalah tarian. Oke. Tarian daerah yang ada di Indonesia itu beragam, tidak hanya satu, ya. Di setiap provinsi itu mempunyai tarian masing-masing, ya. Sudah pernah Ibu ajarin, bahkan sudah pernah Ibu tugaskan di kelas 3 mencari tarian dari masing-masing daerah. Ayo ingat-ingat, ya kan? Nah, itu termasuk. Kemudian yang ketiga itu adalah rumah adat. Oke, yang ketiga adalah rumah adat. Oke, coba lihat penjelasan Ibu, ya. Ikuti penjelasan Ibu, karena penjelasan Ibu yang selanjutnya ini memperlihatkan gambar sama kalian. Jadi diperhatikan, kalau ada yang penting silakan ditulis, ya, untuk penugasan selanjutnya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang rumah adat. Rumah adat merupakan salah satu keberagaman budaya Indonesia. Di sini Ibu hanya menjelaskan 6 rumah adat, ya. Nah, yang pertama adalah rumah adat dari Sumatera Utara, namanya Bolon. Kemudian yang kedua, rumah adat dari Jawa Timur, itu namanya Joklo. Yang ketiga, ini dari Nusa Tenggara Timur, itu namanya Musalaki. Oke, lanjut. Sekarang rumah adat dari Papua, ya. Ya, ini adalah rumah adat dari Papua, namanya Honai. Nomor 5, oh ya, ini adalah rumah adat dari Sulawesi Selatan, Tongkonan. Ini biasa kita lihat di Toraja. Ini di kampung Ibu, ya. Oke, dan yang terakhir, kita ada di Kalimantan Tengah. Pasti kalian tahu semua, ya. Rumah adat Kalimantan Tengah itu namanya Betang. Sudah tahu semua kan tentang rumah adat. Meskipun yang Ibu jelaskan tadi hanya ada 6, tapi kalian nanti coba cari-cari baik di internet, daripada kalian pegang handphone hanya untuk main game, ya, nonton YouTube.
Nah, silakan cari di YouTube itu rumah adat yang ada di Indonesia, kemudian tarian daerah, kemudian bahasa daerah. Itu yang perlu kalian cari ya. Jangan hanya nonton itu yang tidak penting. Oke, rumah adat sudah paham ya. Rumah adat di setiap daerah itu pasti berbeda ya. Di setiap provinsi yang ada di Indonesia itu berbeda. Nah, secara garis besar rumah adat itu baik yang ada di Jawa, baik yang ada di Sumatera, di Aceh atau dimanapun itu secara garis besarnya, secara umum itu biasanya untuk tempat umum ya, tidak hanya satu orang biasanya tinggal di situ, tetapi itu biasa terdiri dari beberapa anggota keluarga ya. Itu rumah adat itu bisa tempat untuk mengumpulkan banyak orang ya. Itu tentang rumah adat. Nah, bagaimana? Sudah paham ya? Sudah tentang rumah adat. Oke, kita lanjut. Keberagaman budaya bangsaku yang keempat. Nah, itu tentang pakaian adat. Yang kita perhatikan pakaian adat. Nah, pasti kalian tahu semua pakaian adat itu biasanya digunakan kapan, digunakan seperti apa ya, pasti sudah tahu semua. Kadang kalau kita punya acara di sekolah kan biasa disebutkan nanti si ini menggunakan pakaian adat dari Medan, ini si ini menggunakan pakaian adat dari ini ya. Si Marsam nanti menggunakan ulos. Nah, ulos itu merupakan pakaian adat dari Medan. Nah, kita akan bahas tentang pakaian adat. Pakaian adat dan tarian daerah itu biasanya digunakan dalam acara-acara adat ya, tidak diperlihatkan sehari-hari, tidak juga. Tarian daerah itu biasanya digunakan untuk acara adat kalau ada ya. Kemudian pakaian adat tidak setiap hari, misalnya ibu mau datang karena ibu orang Toraja, mau datang setiap hari di sekolah menggunakan pakaian adat Toraja karena ibu orang Toraja, tidak juga ya. Seperti itu tentang pakaian adat. Pakaian adat itu biasanya digunakan saat acara-acara yang resmi pada daerah tertentu ya. Misalnya untuk Kalimantan Tengah, pakaian adatnya seperti apa, itu ada acaranya baru kita menggunakan pakaian adat itu. Oke? Nah, dari pakaian adat itu kita bisa tahu, kita bisa melihat orang, oh si ini dari ini ya. Nah, diperhatikan lagi ya, ibu akan menjelaskan 3 pakaian adat yang ada di Indonesia. Silakan diikuti ya, ibu akan menjelaskan lagi menggunakan gambar. Oke, pakaian adat. Pakaian adat merupakan juga keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Di sini ibu akan menjelaskan 3 pakaian adat ya. Yang pertama itu dari Bali. Untuk laki-laki namanya sapari dan untuk perempuan namanya kebaya ya. Kemudian yang kedua, pakaian adat yang kedua itu dari Maluku. Pakaian adat mereka namanya baju cele. Kemudian yang terakhir, ini adalah pakaian adat dari Aceh. Untuk laki-laki namanya linto baro, kemudian untuk perempuan namanya daro baro. Bagaimana? Sudah bisa terbayang dalam pikiran kalian? Oke, tentang pakaian adat sudah ya. Meskipun hanya 3 yang aku jelaskan, tapi untuk lebih pahamnya nanti coba sudah bisa pegang HP, sudah kalau sempat. Jangan bohong ya sama ibu, pasti sudah bisa pegang HP semua. Cari di internet pakaian adat yang ada di Indonesia, karena kalau ibu jelaskan semua waktu kita habis nanti ya. Oke, nah yang selanjutnya adalah tentang suku. Oke, suku yang ada di Indonesia itu cuma satu kah? Atau ada banyak? Oke, sudah pernah juga ya ibu jelaskan sama kalian kalau suku di Indonesia itu ada banyak ya, tidak hanya satu. Di berbagai provinsi itu, misalnya provinsi Kalimantan ya, Kalimantan Tengah, provinsi Kalimantan Tengah, Pulau Kalimantan terdiri dari beberapa provinsi lagi. Dalam provinsi itu terdiri lagi dari beberapa suku. Jadi kita ini mempunyai banyak keberagaman. Nah, kalian pasti bangga sekali, pasti kalian bersyukur sekali ya.
sebagai bangsa Indonesia itu saya sendiri, ibu sendiri bangga ya, karena kita itu kaya tentang budaya kita ya, termasuk suku yang ada di Indonesia itu beragam. Dari Kalimantan ada suku apa? Ada, ayo, suku Dayak ya. Dari Medan ada suku apa? Yuk coba. Dari Medan ada suku Batak Karo misalnya. Kemudian dari Sulawesi Selatan ini, provinsi Sulawesi Selatan ini ada banyak ya. Ada suku Toraja, suku Bugis ya. Itu semua suku yang ada di Indonesia ya. Ada banyak ternyata. Kemudian coba perhatikan, masing-masing suku ini mempunyai kebiasaan masing-masing, mempunyai budaya masing-masing ya. Pernah ibu jelaskan budaya itu tentang apa? Pernah ibu jelaskan sama kalian, ada orang yang makan menggunakan tangan, itu salah satu budaya. Ada orang yang tidak biasa menggunakan pakai tangan, mungkin dia merasa aneh kalau melihat orang itu. Kita tidak boleh kita tidak boleh saling mengejek kalau kita melihat budaya orang lain ya. Tidak boleh saling mengejek, oh kenapa kamu menggunakan tangan kalau makan, jijik sekali, nggak boleh ya, karena kita tahu kita harus saling menghargai ya. Misalnya tentang suku ya, kalian tahu suku yang ada di Indonesia ada banyak. Nah, dari berbagai suku ini mempunyai kebiasaan masing-masing. Ada yang menguburkan mayat seperti apa, ada yang mayatnya itu kalau ada mayat itu dibakar, nah, ada yang dikubur di batu seperti itu. Itu adalah satu kebiasaan suatu suku ya, itu adalah suatu kebiasaan. Nah, sikap kita dalam melihat berbagai keberagaman yang ada di Indonesia itu, kita harus saling menghargai, tidak boleh saling mengejek. Oke, paham ya? Nah, kemudian yang berikutnya adalah agama. Agama itu termasuk keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Coba perhatikan penjelasan ibu berikutnya ya. Oke, kita lanjut. Keberagaman agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama yang sudah diakui. Yang pertama, agama Islam, tempat ibadahnya di masjid. Kemudian yang kedua, Katolik, tempat ibadahnya itu di gereja. Yang ketiga adalah Kristen, tempat ibadahnya di gereja. Yang keempat adalah Buddha, tempat ibadahnya di vihara. Yang kelima itu Hindu, tempat ibadahnya adalah pura. Kemudian yang terakhir adalah Konghucu, tempat ibadahnya adalah klan. Bagaimana semuanya? Sudah paham tentang penjelasan ibu hari ini? Nah, ibu ulangi lagi ya tentang keberagaman budaya bangsaku ya. Ibu sudah jelaskan tadi, beragam itu apa, budaya itu apa. Jadi kalian harus pelajari itu ya. Di buku kalian harus baca. Situ ada bacaannya ya. Ibu sudah jelaskan tadi pelajaran 2. Itu di situ ada tentang bacaan tentang keberagaman budaya bangsa Indonesia. Situ ada rumah-rumah adat, dan tadi di penjelasan ibu sudah jelaskan semuanya. Oke. Coba perhatikan, karena kita ini beragam budaya, bukan berarti kita beragam budaya berarti kita harus membeda-bedakan dengan teman yang lain, dengan teman yang satu bapak ibu guru kalian beda-bedakan, tidak boleh ya. Karena kalian ingat semboyan kita apa, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Itulah kita bangsa Indonesia. Kita itu berbeda, kita itu banyak suku, kita itu terdiri dari beberapa agama, terdiri dari berbeda pakaian adat, berbeda bahasa, berbeda rumah adat. Nah, tapi kita tetap satu ya, tidak boleh saling mengejek, tapi kita harus saling menghargai satu sama yang lainnya. Saya tetangga kamu itu mungkin berbeda suku dengan kamu tidak boleh tidak berteman sama dia, tetapi harus tetap berteman ya. Kemudian mungkin kamu dengan tetanggamu berbeda agama, saat dia menjalankan saat dia menjalankan ibadah, sikap kamu akan seperti apa? Apakah harus bermain di halaman dia, teriak-teriak di rumah kamu,
menghargai tetangga kita yang sedang menjalankan ibadah meskipun kita berbeda agama. Ya, ada baiknya kamu mencari tempat untuk bermain yang tidak kedengaran, ya, tidak kedengaran. Misalnya kamu teriak, tidak sampai kedengaran untuk mereka beribadah atau duduk diam di rumah. Itulah salah satu contoh sikap untuk menghargai keberagaman budaya bangsa Indonesia. Misalnya juga ya, bahasa. Kita tidak harus mengejek, kok bahasa kamu aneh, bahasa ini aneh sekali, tidak boleh. Itulah namanya beragam, ya. Kita harus saling menghargai. Ingat ya. Oke, nah cukup untuk hari ini ya, untuk pelajaran PKN. Nanti kita akan lanjut lagi, akan bertemu lagi. Nanti Ibu akan share video selanjutnya lagi untuk pelajaran selanjutnya. Nah, untuk menutup pelajaran ini, Ibu akan kasih tugas nanti. Di video berikutnya Ibu akan kasih tugas ya, ada tersendiri nanti videonya ya. Ibu akan tulis di situ. Videonya itu kamu kerjakan dan nanti kirim sama Ibu ya. Di foto dikerjakan di buku latihan, di buku kemudian di foto PDF dan kirim ke nomor Ibu ya. Kalau belum tahu, mohon bantuan kepada orang tua di rumah ya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Karena ini pelajaran terakhir kita. Nah, kita berdoa dulu. Kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dalam Bapa dan kerajaan surga, padamu pada siang yang indah ini Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu karena pertolonganmu yang dalam kehidupan kami telah menyertai kami dalam pelajaran kami. Meskipun Tuhan, kami harus belajar secara online, tapi kami yakin dan percaya itulah kehendak-Mu dan itulah yang terbaik buat kami pada saat ini untuk menghadapi akan wabah penyakit yang sedang merajalela di kehidupan kami. Tapi kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan, Engkau menyenangkan semua Tuhan, sehingga kami kembali belajar di sekolah bersama dengan teman-teman kami. Apa yang kami telah pelajari hari ini Tuhan, mari tanam baik dalam hati kami, guna untuk masa depan kami. Inilah doa dan seluruh ungkapan syukur kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita masuk latihan soal ya. Kerjakan soal-soal berikut pada buku tugas. Nomor 1. Jelaskan perasaan kamu sebagai warga bangsa Indonesia yang mempunyai beragam budaya. Nomor 2. Sebutkan 5 rumah adat yang ada di Indonesia beserta dengan daerah asal. Yang sudah ada di penjelasan, tidak dituliskan lagi. Oke, lanjut nomor 3. Pilih salah satu dari rumah adat tersebut, kemudian cari gambarnya, tempelkan dan ceritakan ciri-ciri dan makna rumah adat tersebut. Kemudian nomor terakhir, sebutkan sikap yang harus kamu miliki terhadap keberagaman budaya kita. Oke, itu 4 nomor tugas kalian ya, silakan dikerjakan. Tidak apa-apa bertanya sama orang tuanya. Oke, sekian dari Ibu ucapkan selamat siang, terima kasih. Selamat belajar.